Cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. But I'll be on it always, always. Halo teman-teman, Selina di sini. Akhirnya aku berani juga bikin vlog pertama aku. Hari ini aku akan cerita sesuatu yang agak personal dan jujur aja agak berat buat jadiin konten. But aku harap semua cerita bisa diambil pelajarannya dan hikmahnya buat kalian yang masih SMA atau mungkin baru lulus kayak aku. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. So, aku tuh dari kelas 10 udah tahu tentang jurusan dan PTN impian karena aku nyari tahu tuh dari SMP, teman-teman. Dan aku tuh udah yakin bakal wujudin mimpi itu dengan SNBP. Dan itu salah satu kesalahan terbesar aku yang aku sesali. I was so focused on the dream that I forget to plan to journey properly. Kesalahan pertama aku adalah aku tidak aktif di sekolah. Bisa dibilang aku benar-benar pasif karena tidak mengikuti ekstrakurikuler maupun organisasi di sekolah selain pramuka yang 10 hari itu. Aku juga sempat ikut OSIS dan keterima, tapi aku nggak ngelanjutin karena ada beberapa hal. Aku juga gak aktif nanya maupun ngejawab di kelas, teman-teman, karena menurut aku itu salah satu hal yang memalukan dan itu juga termasuk kesalahan aku, sehingga aku nyari tahu materi yang gak tahu itu sendiri di rumah setelah pulang sekolah. Dan sebelumnya ini pure kesalahan aku yang membuat ranking aku turun waktu itu. OSN pun cuma lewat di depan mata. Padahal kan dulu aku sering banget tuh searching ataupun nyari tahu tentang lomba-lomba maupun OSN, tapi gak aku ikutin semuanya. Dan sekarang aku nyadar itu tuh penting banget buat aku masuk ke perguruan tinggi. Waktu luang pun gak aku manfaatin sebaik mungkin. Bisa dibilang aku gak terlalu bisa untuk memanage waktu. Too confident with plan A, and I forget that reality hits hard, real hard. Di kelas 12, aku mulai mengejar untuk menjadi siswa eligible, dan alhamdulillahnya berhasil. Tapi karena aku terlalu fokus sama tugas-tugas akhir sekolah, akhirnya belajar untuk SNBT itu jadi keteteran. Lagian, pada masa-masa itu aku juga terlalu yakin kalau aku bakal keterima di SNBT, jadi aku mungkin agak nyepelain buat belajar SNBT. Dan ya, salah besar. Waktu pengumuman itu hasilnya merah. Ada rasa sedih ya, pasti wajar lah karena itu merupakan jurusan yang aku impikan dari SMP. Dan kalau dibilang pasrah, jelas enggak, teman-teman. Aku bakal kejar terus jurusan itu. Aku ngide belajar dari YouTube biar supaya cepet, dan aku juga suka dengan pembahasan-pembahasan yang seru, teman-teman, biar aku nggak berkutat di satu buku aja. Itu aku sering nonton dari YouTube sambil belajar, sambil beres-beres, dan aku gak nyatet kan, karena tangannya dipakai buat melakukan sesuatu, dan ya, itu cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Macam tak betul je budak ni. Aku juga nggak bikin jadwal dengan jelas. Tahu gak sih buku yang khusus jadwal atau nulis wishlist kita ataupun nulis kegiatan kita sehari-hari? Itu aku belikan dari tahun 2023 dan sampai sekarang itu buku ataupun kertas itu masih ada yang kosong, teman-teman. Dan ini bukunya. Lihat, ini masih banyak yang kosong karena aku melakukan sesuatu hal ataupun kegiatan itu jarang banget aku tulis Jangan di ya buku deh itu. ya. Jadi aku melakukan aktivitas atau kegiatan itu kayak jalanin aja dulu.
Waktu itu aku gak bisa atur jadwal, dan untuk belajar pun aku niat dari malam itu pagi hari, tapi malah dikerjainnya tuh sore Jangan hari, ya, Dek ya. bahkan malam hari. Bahkan juga untuk olahraga pun aku harus nunggu mood yang bagus. Pasti aku gak sendiri sih ngalamin ini. Oh iya, satu lagi yang gak kalah penting itu aku terlalu memikirkan apa kata orang lain. Bahkan ya, untuk sekedar nyapa sama kenalan aja aku selalu mikir panjang. Takutnya dijudge atau takutnya dicap kayak aneh. Ini orang kenapa gini ya? Pernah juga ngalamin gagal tampil di depan umum karena minder. Dan pas lagi ambis-ambisnya, aku malah ke distract sama cowok yang aku suka. Bukannya malah tambah semangat, tapi malah nilai aku yang punya. Relasi sama teman real life juga ikut kena karena aku lebih sering komunikasi sama teman virtual. Mungkin karena epic yang tadi kan. Hal yang paling aku sesalin itu adalah aku nggak nyiapin plan B. Karena aku terlalu yakin sama jurusan yang katanya favorit itu, sehingga aku lupa memikirkan opsi yang seharusnya lebih realistis sama kemampuan aku. Tapi terlepas dari itu semuanya, aku menjadi banyak belajar. Aku mendapatkan banyak pelajaran. Aku sadar kalau gagal itu bukan akhir, tapi sinyal untuk aku harus berubah. Karena gagal itu bukan berarti gak layak, tapi mungkin belum siap. So here I am sharing this with you karena aku tahu mungkin di luaran sana ada beberapa hal yang merasa sama. And if you do, I just want you know you're not alone. Buat kalian yang masih SMA atau mungkin udah lulus kayak aku cuma mau berpesan sama teman-teman, jangan ulangin kesalahan yang sama sebisa mungkin. Gak apa-apa kalau gagal, tapi kalau kita siap dari awal, kenapa enggak? Thank you for watching, semoga vlog ini bisa jadi pelajaran dan teman buat kalian yang lagi berjuang juga. See you on the next one, bye-bye. See you the next video.